Audiobook dari buku berjudul Good Habits, Bad Habits, Bab 5. Bagaimana dengan kendali diri? Yang mendorong kita ke dalam kesulitan bukanlah apa yang tidak kita ketahui, melainkan apa yang kita ketahui dengan pasti tapi ternyata salah. Konon kata Mark Twain. Salah satu kajian paling terkenal, paling dipublikasikan, dan paling disalahpahami dalam sejarah psikologi dimulai dengan sebuah ujian terhadap kendali diri anak berusia 4 tahun. Anak-anak TK di Bing School di Stanford University masing-masing diberi satu marshmallow kecil di sebuah piring. Anak yang berhasil bertahan selama 15 menit sebelum memakannya akan mendapatkan 2 marshmallow. Setelah memberi perintah ini, para peneliti meninggalkan si anak sendirian di sebuah ruangan. Anak-anak tidak mempunyai kesibukan ketika sedang sendirian dengan sebuah marshmallow. Hampir 75% jatuh dalam godaan dan memakan marshmallow masing-masing. Kajian itu diselenggarakan lagi dengan berbagai godaan yang berbeda, termasuk kue pretzel dan kue kering berbentuk bintang. Dengan hasil yang serupa, rata-rata anak-anak menunggu sekitar 9 menit. Itu berarti sebagian besar dari mereka kehilangan hadiah yang lebih baik. Semua ini sesuai dengan ekspektasi kita. Akan tetapi, 25% yang sukses itulah yang menarik. Bagaimana mereka bisa menahan diri? Sewaktu mereka menunggu, anak-anak ini memikirkan strategi untuk mengalihkan perhatian. Mereka bernyanyi, ada yang berbuat iseng dengan kursi mereka, dengan cara yang biasa dilakukan oleh anak 4 tahun. Yang lain, ketika ditanya melaporkan membayangkan marshmallow itu sebagai awan, bantal, atau apapun yang tidak dapat mereka makan. Bahkan anak kecil mampu mengendalikan diri, kalau mereka menggunakan strategi yang benar. Penelitian ini mendapatkan sambutan lebih lanjut dengan mengikuti kehidupan anak itu sampai remaja dan dewasa, yang mengungkapkan bahwa pengendalian diri adalah sifat yang bisa bertahan lama. Mereka yang berhasil menahan godaan lebih lama pada usia 4 tahun, meraih nilai lebih baik di sekolah sewaktu remaja, dan meraih nilai SAT lebih tinggi sewaktu dewasa. Anak-anak ini tidak kegemukan, dengan indeks massa tubuh IMT lebih rendah. Penundaan gratifikasi sebagaimana sebutannya terkesan menjadi keterampilan sosial kognitif dasar yang terhubung terbalik dengan impulsitas umum dan terhubung langsung dengan kesadaran, serta kendali eksklusif, keterampilan yang dapat memberikan manfaat seumur hidup. Hasil ini dilaporkan secara luas melalui media. Para orang tua yang ambisius menjalankan eksperimen marshmallow kepada anak-anak mereka sendiri untuk meramalkan kesuksesannya di masa depan. Ada kesan bahwa ini adalah cara yang pasti untuk menguji apakah seorang anak akan sukses atau tidak. Penelitian ini menjadi sangat terkenal hingga dimasukkan ke salah satu pertunjukan televisi paling disukai di Amerika, Sesame Street. Kendali diri dalam hal makan telah menjadi penting mengingat peningkatan obesitas di kalangan anak-anak. Cookies Monster, boneka biru yang rakus dan pemakan apa saja, terutama kue keping coklat, dilatih untuk mengendalikan dorongannya. Pada pertunjukan itu, Cookie Monster bermain waiting game di mana ia bisa memperoleh sekeping kue sekarang atau 2 keping kalau ia mau menunggu. Dalam sebuah episode, awalnya ia mengalihkan perhatiannya sendiri dengan bernyanyi. Lagunya kemudian berubah menjadi lagu tentang betapa ia sangat menginginkan kue itu. Ia kemudian membayangkan bahwa kue itu adalah sebuah gambar dalam sebuah bingkai, tetapi merasa bahwa itu mustahil. Ia mencoba berfokus pada mainan, tetapi menjadi bosan. Ia membayangkan kue itu sebagai seekor ikan yang sangat bau. Akhirnya, masa penyiksaan berakhir, dan ia memenangkan 2 keping kue. Perjuangan Cookie Monster merupakan intisari pengendalian diri. Kita memandangnya sebagai upaya menolak godaan, menghambat dorongan, dan percobaan berat yang harus dilewati. Pertarungan Cookie Monster melawan nafsu ini menarik untuk ditonton dan dirancang untuk membangun karakter, tetapi jelas bahwa ia tidak menikmatinya. Anak-anak dalam kajian yang asli menceritakan keresahan masing-masing sewaktu menunggu. Apabila anak menelusuri internet, Anda akan menemukan video yang meniru eksperimen marshmallow itu. Pada salah satunya, seorang anak perempuan lucu dengan rambut oranye tampak sedang berusaha keras menolak godaan.
Ia memegang marshmallow itu, mengendusnya dengan hasrat yang sangat kuat, tetapi kemudian menaruhnya. Tidak lama kemudian, godaan itu tidak terbendung, maka ia mengambil gigitan kecil. Kemudian sedikit lagi, ia kehilangan menyesal, ia kelihatan menyesal dan berpaling ke arah yang berlawanan, mencoba fokus ke sesuatu yang lain. Akhirnya, tidak ada marshmallow yang tersisa. Ia tidak mendapatkan hadiah marshmallow kedua. Kendati demikian, ada sesuatu yang sangat penting dalam cerita pengendalian diri ini, yang kebanyakan terlewatkan oleh media dan para penulis Sesame Street. Hal ini menyingkapkan sebuah misi yang sangat berbeda dari kendali diri, sisi yang bermanfaat bagi siapapun yang ingin mendapatkan sebuah kebiasaan baru dan mengalahkan godaan. Kajian Stanford sesungguhnya menunjukkan betapa pentingnya situasi. Dalam eksperimen yang asli, sebagian anak diperbolehkan melihat marshmallow yang menggiurkan itu sewaktu menunggu, sedangkan yang lain tidak. Skenario dibuat sama bagi semua anak. Mereka masih boleh mendapatkan marshmallow sekarang kalau mereka mau. Namun, bagi sebagian anak, marshmallow itu tidak berada di depan anak. Namun, bagi sebagian anak, marshmallow itu tidak berada di depan mata. Anak-anak berhasil menunggu 10 menit asalkan hadiah yang dijanjikan tersembunyi. Apabila hadiah itu kelihatan dengan jelas, mereka hanya tahan selama 6 menit. 4 menit itu mengungkapkan banyak hal seputar batas kemampuan dalam pengendalian diri. Barangkali ini bukan kecenderungan yang sudah mendasar, tapi mencerminkan situasi di mana kita berada. Hasil yang didapatkan dari babak kehidupan berikutnya mendukung peran sifat dasar ini dalam berbagai situasi. Kemampuan bertahan lebih lama ketika godaan disembunyikan tidak mengantar ke hasil hidup yang lebih sukses. Menunggu adalah sesuatu yang mampu dilakukan oleh banyak orang. Baru ketika marshmallow itu ada, terlihat dan menggoda, maka daya tahan dalam eksperimen ini meramalkan daya tahan serupa dalam babak hidup selanjutnya. Pelajaran di sini optimistis bagi 75% dari kita yang sewaktu kanak-kanak tidak mampu menolak godaan dan terus seperti itu ketika sudah dewasa. Seandainya kita berada dalam situasi yang tepat, kita dapat memperoleh hasil serupa dengan mereka yang lebih disiplin. Bahkan seandainya kita tidak memilikinya pada usia muda, kita dapat mengatur dunia kita sedemikian rupa sampai memungkinkan kita meraih sukses. Ada satu cara lain untuk melawan godaan yang digembar-gemborkan oleh peneliti aslinya, yaitu berusaha mengandalkan kendali sadar. Cukup membuat diri kita memikirkan hal lain, alih-alih tentang godaan, misalnya sepatu mahal atau perangkat elektronik yang sangat Anda dambakan. Bagaimanapun, kendali kognitif sebagaimana kita lihat di bab terakhir, itu sulit dikendalikan dan tidak tahan lama. Memikirkan sesuatu yang membahagiakan mungkin cukup kuat untuk membantu seorang anak menunggu beberapa menit lagi di ruangan laboratorium, tetapi belum pasti akan bertahan lama dalam kehidupan sehari-hari. Untuk meneliti kendali diri dalam kehidupan sehari-hari, kami meminta mahasiswa membuat laporan setiap kali mereka merasa, "Ups, saya tidak boleh melakukan ini." Yang paling sering terjadi ketika mereka terlambat bangun karena tidur terlalu malam, makan terlalu banyak dan sering menunda dan malas. Mereka melaporkan rata-rata 2-3 pikiran setiap hari, dan mereka juga melaporkan yang mereka lakukan, kalau ada, untuk mengerahkan kendali. Ketika mereka belakangan melaporkan kesuksesan mereka dalam menahan diri terhadap godaan, pengalihan perhatian adalah salah satu strategi yang kurang efektif. Siapa pemenang yang sejati? Kendali stimulus. Para mahasiswa itu mampu menindas godaan ketika mereka menghindari situasi yang menggoda atau menghilangkan peluang untuk menjalankan hal yang menggoda. Mereka meninggalkan apartemen mereka yang menyediakan tempat tidur nyaman untuk belajar di perpustakaan atau membuang sisa kue coklat supaya mereka tidak memakannya lagi besok. Bahkan bagi orang dewasa, kendali diri yang sukses pada dasarnya berasal dari menyembunyikan marshmallow. Tidak banyak di antara kita yang berpikir bahwa kendali diri berasal dari situasi yang kita hadapi. Ini etika Protestan yang mengakar dalam kebudayaan Amerika. Kaum Puritan yang fundamentalitas ini percaya bahwa ketidakmampuan menolak nafsu adalah jalan menuju kebinasaan abadi. Melalui penyangkalan diri dan hidup miskin, mereka mengumpulkan bahwa mereka termasuk di antara sekelompok kecil orang terpilih yang akan bisa masuk surga. Sulit menerimanya secara terlalu serius, kaum fundamentalitas ini juga percaya bahwa penyihir harus diikat pada tongkat dan dibakar hidup-hidup. Namun, nilai yang mereka tanamkan tentang penyangkalan diri telah berpengaruh sampai sekarang.
Dunia jauh lebih rumit daripada sebuah laboratorium. Godaan yang ada pun jauh lebih canggih daripada sebuah marshmallow. Kita perlu mencermati mereka yang berhasil mengerahkan kendali diri di dunia nyata agar memahami apa sesungguhnya kendali diri itu dan bagaimana kita bisa menggunakannya dengan sukses. Pertama, mari kita ukur diri sendiri. Jun Tangney, Ron Baumeister, dan Anggi Pound merancang sebuah skala pelaporan diri untuk mengukur kendali diri yang kita miliki. Skala yang sering dipakai ini diciptakan untuk menguji kemampuan kita dalam mengatasi dan mengubah reaksi dari dalam dan juga menghentikan kecenderungan perilaku yang tidak diinginkan serta menolak dorongan untuk menindakinya. Pertanyaannya ada dalam dua kelompok besar. Ada yang untuk mengukur disiplin diri atau ketiadaan kemampuan itu, saya mampu menolak godaan, dan saya menolak hal-hal yang buruk bagi saya. Atau saya malas, dan saya mudah melupakan apapun yang ada dalam pikiran. Kelompok pertanyaan lain adalah tentang kemampuan meraih sasaran praktis yang penting bagaimanapun caranya. Saya makan makanan sehat, saya menjaga segalanya tetap rapi, dan saya selalu tepat waktu. Atau kebalikan dari itu, Anda dapat melihat skor Anda dengan berkunjung ke myhabitatlab.org. Cari how much self-control do I have. Ribuan kajian telah menggunakan skala ini. Hasilnya menunjukkan bahwa seperti uji marshmallow dengan godaan yang terlihat, bahwa orang yang meraih sukses skor lebih tinggi dalam kendali diri menikmati sukses lebih besar dalam hidup ketimbang mereka yang mendapatkan nilai rendah. Di universitas, mahasiswa yang meraih skor kendali diri tinggi juga meraih nilai ujian lebih tinggi. Dalam suatu hubungan, pasangan yang meraih skor lebih tinggi memiliki peluang lebih kecil untuk memulai pertengkaran. Bahkan, pasangan yang sempurna mungkin pernah datang terlambat, lupa janji, atau lupa kebutuhan pasangannya. Orang dengan skor lebih tinggi dalam skala tidak akan memanaskan sebuah situasi menjadi konflik. Mereka akan memaafkan. Orang tua dengan kendali eksekutif lebih baik dan memberi dukungan dan perhatian kepada anak-anak mereka dengan lebih konsisten. Ketika anak-anak bertingkah, dan ini adalah hal yang tidak bisa dihindari, mereka memberontak, mengabaikan nasihat, atau merenggut dan bersikap tidak ramah. Orang tua dapat menanggapi dengan berbagai cara. Mereka yang memiliki kendali lebih baik mampu memodulasi tanggapan mereka dan tidak memperburuk situasi. Mereka mampu membantu anak mengatasi perasaan mereka dan belajar dari situasi yang sangat sulit. Orang dengan skor tinggi memiliki kredit rating lebih baik dan lebih banyak menabung untuk dana pensiun mereka. Mereka mampu melunasi hutang kartu kredit dan mengelola pengeluaran mereka dengan bijak. Orang dengan skor lebih tinggi juga lebih sehat dan tidak kegemukan. Dalam salah satu kajian yang mengikuti para partisipan selama 4 tahun, mereka yang memiliki kendali diri lebih besar makan lebih banyak makanan sehat dan tidak sering makan kebanyakan dan memiliki berat badan yang sehat. Jelas bahwa memiliki skor lebih tinggi pada skala kendali diri ada manfaatnya. Anda mampu meraih berbagai sasaran hidup, namun kemampuan skala tersebut hanya sampai situ. Ia tidak mengungkapkan apa yang dilakukan oleh partisipan untuk meraih hasil menakjubkan tadi. Secara sepintas, unsur dalam skala terkesan mengukur kemampuan menyangkal kenikmatan hidup dan kehati-hatian kita. Asumsi seperti inilah yang dipegang oleh kebanyakan peneliti. Orang dengan kendali diri yang tinggi menerapkan taktik ekstrem untuk melawan kenikmatan langsung agar tidak kehilangan imbalan jangka panjang. Ini juga terkait dengan etos kerja Protestan. Petunjuk pertama yang menunjukkan bahwa ini bukan cara kerja kendali diri yang sesungguhnya datang dari sebuah kajian yang dilakukan pada 2012 terhadap penduduk kota Würzburg di Jerman. Mulanya mereka menyelesaikan uji kendali diri. Kemudian masing-masing partisipan diberi sebuah alat asisten data pribadi, personal data assistant yang akan berbunyi 7 kali sehari, persis seperti kajian saya di bab 2. Ketika mereka mendengar alarm, partisipan memberikan tanggapan. Dalam kajian ini mereka mencatat apakah mereka telah merasakan hasrat atau keinginan dalam 30 menit terakhir. Sekitar 50% dari saat alarm berbunyi, partisipan melaporkan bahwa mereka memikirkan sebuah keinginan pada setengah jam terakhir. Keinginan yang paling umum dilaporkan adalah makan, tidur, dan minum, disusul dengan pemakaian media, bersantai, kontak sosial, dan kegiatan yang terkait dengan kebersihan.
Para partisipan juga melaporkan apakah hasrat itu kalau ada bertentangan dengan sebuah sasaran pribadi atau tidak. Contohnya mungkin keinginan untuk tidur dan merusak sasaran penyelesaian pekerjaan tepat waktu. Hasrat untuk makan kue mungkin bertentangan dengan sasaran untuk menurunkan berat badan. Sekitar separuh dari hasrat yang dilaporkan bertentangan dengan sebuah sasaran. Akhirnya, para partisipan mencatat apakah mereka berusaha menolak hasrat itu secara sadar, apakah mereka merasa bahwa mereka harus mengendalikan diri, upaya sepenuh hati dan setengah hati ikut diperhitungkan. Makan sepotong coklat tetapi tidak sampai habis, berusaha tidak menyinggung masalah politik dengan seseorang, memutuskan tidak jadi membeli sesuatu. Apapun yang bisa Anda lihat dan membuat Anda mengatakan, saya melakukan ini bukan itu, para partisipan secara umum mengendalikan diri dengan sukses. Ketika mereka mengerahkan kendali diri untuk menolak hasrat yang tidak dikehendaki, persentase kesuksesan mereka mencapai 83%. Lalu, para peneliti melakukan sesuatu yang cerdas. Mereka membandingkan hasil ini dengan hasil kuis kendali diri yang dikerjakan oleh semua partisipan sebelum eksperimen. Secara naluriah, bagaimana kira-kira hasilnya? Kita akan berasumsi bahwa para partisipan yang memperoleh skor tinggi dalam skala kendali diri akan menjadi bagian dari 83% yang berhasil. Pengendalian diri membutuhkan tekad yang ekstrim, bukan? Dan kita mempercayai itu sejak kecil bahwa sebagian dari kita memang lebih kuat dari yang lain. Bukan itu yang ditemukan oleh tim peneliti. Sebaliknya, para partisipan yang memperoleh skor paling tinggi dalam kendali diri jarang melaporkan penolakan hasrat. Titik. Sejak awal, mereka memang tidak merasakan banyak hasrat yang tidak dikehendaki. Mereka tidak memiliki banyak dorongan yang bertentangan dengan sasaran mereka. Mereka seolah-olah mampu menghindari semua godaan itu. Mereka menjalani hidup mereka dengan sedemikian rupa sehingga hampir tidak pernah melihat marshmallow. Para partisipan yang memperoleh skor rendah dalam kendali diri ternyata harus berjuang keras. Mereka mengalami banyak hasrat tidak menyenangkan yang bertentangan dengan sasaran mereka. Mereka harus berjuang keras untuk mengendalikan berbagai dorongan mereka. Mereka harus berulang kali menghadapi godaan dalam sebuah permainan tarik tambang tidak menyenangkan yang terus-menerus dengan hasratnya yang tidak dikehendaki. Tentu saja, orang dengan skor kendali diri yang paling rendah barangkali menindaklanjuti semua hasrat mereka tanpa pikir panjang dan tidak mencoba menolak yang manapun. Bagaimanapun, orang-orang dengan kendali rendah dalam kajian ini setidaknya berusaha mengerahkan kendali, bahkan jika upaya itu tidak begitu efektif. Penyangkalan diri yang menguras tenaga agaknya menjadi penyelamat bagi orang dengan skor rendah pada uji kendali diri. Mereka menjerumuskan diri ke dalam situasi sulit yang menuntut tindakan langsung. Akan tetapi, mengendalikan dorongan sama seperti menyumpal bendungan bocor dengan jari. Itu adalah solusi jangka pendek yang hanya akan berhasil untuk sementara. Secara umum, mereka adalah orang yang tidak akan mewujudkan sasaran jangka panjang yang penting bagi kita. Nilai bagus di sekolah, pasangan yang lebih bahagia dalam sebuah hubungan, dukungan dan perhatian kepada anak-anak mereka, rating kredit yang bagus dan tabungan pensiun yang memadai, serta kesehatan yang baik dan tubuh yang ideal. Maka, kajian ini mengungkapkan bahwa orang dengan kendali diri tinggi tak sepenuhnya menjalani hidup dengan penyangkalan diri dan kerugian. Meski demikian, mereka berusaha hidup dengan lebih baik. Apa yang mereka lakukan untuk meraih semua sukses yang menakjubkan dalam hidup? Saya tidak akan menyembunyikan bagian terpenting dari semua ini. Mereka mempunyai kebiasaan baik. Buktinya, terlihat dalam berbagai kajian di mana orang menilai kendali diri mereka, kemudian melaporkan berbagai perilaku yang menunjang kesehatan, olahraga, camilan sehat, dan waktu tidur. Sesuai dugaan, partisipan dengan skor lebih tinggi lebih sering berolahraga, lebih sering makan makanan yang sehat, dan pola tidur yang lebih teratur. Partisipan dengan skor lebih rendah tidak rajin olahraga, sering makan cemilan tidak sehat, dan memiliki pola tidur yang tidak teratur. Ini merupakan temuan kendali diri yang standar. Yang paling mengungkapkan adalah bagaimana para partisipan ini menjalankan kegiatan hidup secara sehat. Setiap orang bercerita tentang pengalaman mereka yang paling baru, misalnya terakhir kali mereka berolahraga, dan melaporkan bagaimana mereka melakukannya. Para partisipan yang memiliki skor kendali tinggi melaporkan bahwa mereka otomatis pergi keluar untuk berolahraga tanpa berpikir panjang. Mereka biasa melakukannya pada waktu dan tempat yang sama. Aktivitas itu telah menjadi bagian dari rutinitas mereka.
Sekali lagi, orang dengan kendali diri tinggi meraih sukses tanpa penggerakan upaya berlebihan. Mereka tidak perlu menempuh jalan yang sulit dan ekstrim untuk menjadi sehat. Jika Anda berbincang dengan seseorang yang berlari sepanjang 10 km secara rutin, mereka akan bercerita bahwa kilometer pertama mereka mungkin berat. Mereka mungkin mengatakan bahwa kilometer terakhir juga berat. Namun, begitu mereka mulai, mereka tidak banyak memikirkan istirahat dan ketidaknyamanan yang mereka rasakan. Seseorang dengan kebiasaan berlari yang kuat tidak banyak berpikir tentang apa yang sedang mereka kerjakan. Mereka memiliki seperangkat pola dan mereka mengikuti itu. Mereka tidak perlu membuat keputusan. Ini implikasi yang membahagiakan. Lari yang pertama kali akan jadi lari yang terberat, atau mungkin yang kedua juga. Namun, bagian yang berat itu tidak akan berlangsung lama. Kalau lama, berarti Anda mengerjakannya dengan keliru. Kebiasaan akan terbentuk dan menyingkirkan beban yang Anda rasakan di awal. Ini juga berlaku dalam kajian untuk makan sehat dan tidur sehat. Orang dengan kendali diri tinggi mungkin membawa sebutir apel ke tempat kerja setiap hari untuk dimakan sekitar jam 10, atau mengunyah beberapa butir almond sesudah makan malam. Mereka merutinkan camilan yang sehat itu sehingga mereka melakukannya pada waktu dan tempat yang sama setiap hari. Mereka tidak harus memikirkannya dan langsung mengerjakannya begitu saja. Untuk mendapatkan tidur yang cukup, orang dengan kendali diri tinggi sekali lagi membentuk kebiasaan menguntungkan yang membuat mereka bisa mengerjakannya tanpa bersusah payah. Mereka mematikan semua perangkat berlayar supaya tidur di waktu yang sama setiap malam dan memasang alarm untuk waktu yang sama setiap pagi. Mereka melaporkan bahwa mereka mengerjakan semua itu secara otomatis tanpa berpikir. Mereka tidak harus bersitegang dengan diri sendiri untuk memainkan game satu ronde lagi atau terus membaca lini masa Twitter. Bagi mereka, tidur bukanlah sebuah pertarungan kendali diri. Bahkan, kaum remaja mempraktikkan kendali diri dengan cara ini. Bagi 109 orang remaja yang ikut dalam sebuah retret mediasi selama 5 hari, acara dimulai pada jam 7 pagi, acara dimulai pada jam setengah 7 pagi dan berakhir sekitar jam setengah 11 malam. Program itu memiliki babak meditasi mudah dan berjalan yang terbilang panjang. Ada juga beberapa latihan konsentrasi dalam beberapa kelompok kecil. Para peserta tidak bicara selama setengah hari. Penggunaan ponsel pun dilarang. Retret itu sebenarnya hanyalah sebuah pendahuluan. Para peneliti ingin menguji apakah para peserta melanjutkan meditasi sesudah retret itu berakhir. Ketika baru mulai, semua anak telah diminta mengerjakan ujian kendali diri. Pada retret akhir, mereka mengisi sebuah survei tentang apakah mereka berencana mempraktikkan meditasi selama 3 bulan berikutnya. Ada yang ingin sering melakukannya, ada pula yang hanya sekali. 3 bulan kemudian, Anda pasti bisa menduga hasilnya. Peraih skor tertinggi pada skala kendali diri adalah mereka yang memenuhi sasaran meditasi mereka. Mereka melaksanakan rencana mereka. Kalau mereka berniat untuk bermeditasi, mereka akan benar-benar melakukannya. Sebagaimana telah ditujukan oleh banyak kajian lain, peraih skor tinggi pada skala kendali diri meraih banyak hal positif pada hidup kita. Meraih banyak hal positif dalam hidup mereka. Namun, sekali lagi, skala ini tidak mencerminkan kendali diri yang kita pahami secara umum. Para mahasiswa yang sukses tidak berusaha menghalangi reaksi mereka terhadap godaan dalam hidup secara aktif. Mereka melaporkan bahwa meditasi telah menjadi sesuatu yang otomatis bagi mereka. Itu adalah sesuatu yang mereka kerjakan tanpa berpikir. Mereka telah membentuk kebiasaan meditasi. Para peraih kendali diri dan yang lebih tinggi mendapat hasil yang mereka inginkan melalui penyederhanaan, bukan melalui cara yang sulit. Penelitian soal kehidupan sehari-hari memberitahu kita bahwa manusia berfungsi. Namun, hasilnya masih kasar dan sulit untuk memastikan bahwa kebiasaan semata mampu menciptakan sukses. Jadi, kendali diri manusia diuji dalam sebuah laboratorium, tempat di mana semua orang mendapatkan tugas yang sama dan dinilai menggunakan skala yang sama pula. Sebuah ulasan dari 102 kajian kendali diri membuat penilaian atas kinerja pada berbagai tugas. Sebagian membahas perilaku menguntungkan seperti mengerjakan PR, menggunakan kondom, dan berhenti merokok. Ada juga yang membahas hal merugikan seperti kebiasaan sering makan cemilan, berbohong, dan pertengkaran dalam pernikahan. Seperti yang Anda duga, orang dengan kendali diri lebih tinggi lebih banyak melakukan aksi yang menguntungkan dan jarang melakukan aksi yang merugikan.
Di luar efek standar ini, para penulis ulasan itu mengantisipasi bahwa para peraih kendali diri tinggi terutama akan cemerlang pada tugas sulit yang menuntut sentral eksekutif. Bagaimanapun juga, inilah yang sampai belum lama ini kita pandang sebagai ukuran skala kendali diri, kekuatan tekad yang mutlak. Namun, bahkan dalam kajian yang lebih terkendali ini, data tidak mendukung gagasan tersebut. Sebaliknya, orang dengan kendali diri tinggi berkiprah lebih baik pada tugas yang sifatnya habitual dan otomatis dibanding orang dengan kendali diri rendah. Orang dengan kendali diri tinggi kebetulan terampil dalam otomatisasi. Para peneliti yang ternyata termasuk Roy Baumeister, salah seorang pelopor skala kendali diri, menyimpulkan bahwa kendali diri mungkin secara umum berperan lebih pada pembentukan dan pembongkaran kebiasaan. Dengan demikian, kebiasaan dibentuk dengan menegakkan dan mempertahankan pola perilaku yang stabil. Alih-alih melakukan aksi penyangkalan diri tunggal ketika kendali diri mungkin paling efektif, ini memperkuat pergeseran pemahaman kita tentang kendali diri. Orang dengan skor tinggi dalam skala kendali diri sepertinya tidak melakukan apapun yang dinilai oleh skala tersebut. Mereka tidak memiliki banyak hasrat yang tidak dikehendaki, sehingga bisa dibilang mereka telah menetralkan godaan di lingkungan mereka. Mereka juga tahu bagaimana cara membentuk kebiasaan dengan mengulang hal yang sama di waktu dan tempat yang sama. Kita akan melihat bagaimana perulangan perilaku yang terisolasi saja bukan cara terbaik untuk mendorong pembentukan kebiasaan. Yang paling penting adalah konsistensi dari pengalaman secara keseluruhan. Rutinitas pagi kita di kamar mandi, mencuci rambut, bercukur, memakai sabun, menggosok, mengeringkan, ternyata menjadi kerangka untuk mencapai sasaran penting dalam hidup dengan andal. Apakah ada hal lain yang ingin kita lakukan saat itu? Kita bahkan tidak mempertimbangkan kemungkinan itu. Kita mengikuti rutinitas mandi tanpa memikirkan kemungkinan lain. Kita melakukannya tanpa pergumulan dan stres. Sulit untuk melepaskan gagasan bahwa orang dengan kendali diri yang baik meraih begitu banyak hal karena tekad serta penyangkalan diri mereka. Namun, jika Anda mendengarkan orang sukses dengan cermat, Anda bisa melihat kebiasaan yang memungkinkan mereka meraih sasaran tanpa susah payah. Salah satu orang paling kaya di dunia, Bill Gates, mulai dengan mendirikan Microsoft dan sekarang memiliki kekayaan neto sekitar 100 miliar dolar. Ia bicara tentang keharusan membentuk kebiasaan yang benar agar bisa sukses di sekolah dan dunia kerja. Dalam wawancara, ia mengakui bahwa dulu ia orang yang cenderung suka menunda-nunda. Sebagai seorang mahasiswa Harvard, saya senang menunjukkan kepada banyak orang bahwa saya tidak mengerjakan apapun, bahwa saya tidak kuliah, bahwa saya tidak peduli. Orang menganggap itu lucu, katanya. Begitulah identitas saya, orang yang tidak mengerjakan apapun sampai menit-menit terakhir. Gates biasanya baru mulai belajar untuk ujian beberapa saat sebelum ujiannya dimulai. Kebiasaan ini berhasil baginya sewaktu kuliah. Ia memamerkan kecerdasannya dengan terang-terangan, lulus dengan nilai sebagian besar A tanpa perlu repot. Namun, ketika ia berhenti kuliah sesudah 2 tahun, Gates menemukan bahwa dunia bisnis tidak terkesan dengan pertunjukan kecerdasan instannya. Tidak ada yang memuji saya karena mengerjakan sesuatu pada menit terakhir. Ia mengaku itu kebiasaan yang sangat buruk dan perlu beberapa tahun bagi saya untuk mengatasinya. Dalam dunia bisnis, ia sadar bahwa ia harus menjadi seperti kebanyakan mahasiswa yang ia kenal sewaktu kuliah, yang selalu bekerja secara teratur dan mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Untuk menggambarkan kebiasaan bisnis yang ia kembangkan, Bill Gates menggunakan perumpamaan seputar penerbangan. Para pilot gemar mengatakan bahwa pendaratan yang baik merupakan hasil dari pendekatan yang baik. Dengan cara serupa, rapat yang baik adalah hasil dari persiapan yang baik. Ia belajar mengirimkan dokumen dan data melalui email kepada yang berkepentingan sebelum rapat supaya mereka memiliki waktu untuk menganalisis informasinya. Rapat menjadi lebih produktif dan semua rekan Gates merasakan manfaatnya. Ini memperkecil kemungkinan mereka untuk disemprot oleh pria yang terkenal temperamental itu. Kendali diri menjadi sederhana ketika Anda paham bahwa itu meliputi menempatkan diri di situasi yang tepat untuk mengembangkan kebiasaan yang benar. Di laboratorium saya, kami tak lagi hanya mengukur nilai orang berdasarkan kekuatan kebiasaan mereka. Kami menciptakan kebiasaan baru. Bersama Pei Yinglin dan John Monteroso, saya ingin tahu apakah kita dapat membangun kebiasaan yang akan menggantikan kendali diri, yaitu
kebiasaan untuk membuat orang bereaksi, kebiasaan untuk membuat orang beraksi dengan cara yang menguntungkan meskipun ada godaan serta hasrat jangka pendek. Bagi para mahasiswa, terutama di California Selatan, makanan cepat saji merupakan godaan yang terus-menerus ada. Sedihnya, banyak perempuan usia mahasiswa mendasarkan harga diri mereka pada citra tubuh, percaya bahwa bertambah berat 12 kg adalah salah satu musibah terburuk yang dapat terjadi pada mereka. Semua perempuan yang kami pilih untuk kajian ini ingin kurus dan sehat. Dilema mereka adalah bahwa mereka sesungguhnya menyukai permen M&M, permen coklat susu berlapis gula warna-warni. Pertanyaan di sini adalah, bisakah mereka belajar memilih sayuran ketimbang M&M secara otomatis? Kajian itu menggunakan sebuah game di mana para partisipan mencoba memenangkan wortel sungguhan yang harus mereka makan dengan menggerakkan joystick ke arah sebuah gambar wortel pada layar. Ketika wortel itu ada, mereka selalu melihat gambar pusaran berwarna ungu yang sama pada layar sebagai petunjuk. Para partisipan memainkan game itu ketika mereka lapar, setelah puasa selama 3 jam sebelumnya. Dengan demikian, game itu menciptakan sebuah kebiasaan yang sangat mendasar dan belum sempurna untuk memindahkan joystick ke arah wortel setiap kali gambar pusaran ungu muncul. Para partisipan sukses dalam mendorong joystick ke arah wortel, dalam hal ini ke bawah, dan memenangkan, artinya mereka bisa makan, masing-masing sekitar 18 potong wortel mini. Para partisipan kembali esok harinya, masih dalam kondisi lapar, mereka memainkan game yang sama dan memenangkan wortel lebih banyak. Pada saat ini, mereka telah menguasai kebiasaan menggerakkan joystick ke arah gambar wortel. Para partisipan melakukannya dengan cepat tanpa keraguan. Lalu, kami mengotak-atiknya sedikit. Permainan diubah. Mereka dapat memenangkan dan boleh makan entah M&M atau wortel, bergantung pada ke arah mana mereka menggerakkan joystick. Apa yang akan mereka lakukan? Akankah mereka terus memilih wortel yang sehat dengan menggerakkan joystick ke bawah atau menyerah kepada godaan? Para partisipan dengan kebiasaan kuat untuk memilih wortel pada dasarnya telah melakukan itu sebelum mereka sempat mempertimbangkan pilihan lain. Kebiasaan menggerakkan joystick ke bawah ketika gambar pusaran ungu muncul di layar telah berkuasa. Maka, para partisipan lanjut ke percobaan berikutnya dalam game. Bahkan, ketika mereka mendapatkan M&M, para partisipan memilih wortel dalam 55% waktu. Saya tidak harus mengatakan kepada Anda bahwa itu jauh lebih tinggi daripada yang dapat terjadi di dunia nyata. Orang jelas tidak lebih menyukai wortel daripada M&M. Kebiasaan menghasilkan sesuatu yang istimewa dan sangat sederhana. Kebiasaan pada dasarnya menggantikan kendali diri. Berkat kebiasaan, partisipan makan wortel lebih banyak daripada permen. Kami telah merancang eksperimen itu untuk meniru kehidupan nyata. Para partisipan menyelesaikan sebuah tugas kontrol diri yang menguras tenaga sebelum mereka boleh memilih makanan. Karena kendali eksekutif sedang tidak berkuasa, para partisipan bertindak berdasarkan kebiasaan. Kebiasaan tidak selalu siap untuk melindungi kita seperti ini. Eksperimen diubah sedikit lagi. Kali ini, gambar wortel dipindahkan ke sebuah lokasi berbeda di layar komputer, dan gambar tengah diubah menjadi gambar gerigi berwarna coklat. Untuk memilih wortel, para partisipan harus memindahkan joystick ke arah yang baru, ke kiri seperti dalam gambar. Secara logis, perubahan ini seharusnya tidak memberikan hasil yang sangat berbeda. Namun, rupanya tanggapan habitual yang mudah tidak lagi teraktifkan. Para partisipan sekarang harus berpikir tentang makanan apa yang mereka inginkan dan kemana joysticknya harus diarahkan. Wortel tidak lagi menjadi pilihan utama. Pada 63% dari total percobaan, mereka memilih M&M. Bahkan perubahan kecil pada petunjuk dan tanggapan memaksa para partisipan untuk membuat keputusan sadar dan harus mengendalikan kendali eksekutif serta tekad. Kajian ini memutarbalikkan kearifan populer. Kita mengira pertimbangan matang dan ketekunan akan membuka jalan ke kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Tunduk kepada godaan terlarang seperti M&M dan marshmallow harusnya merupakan aksi yang tidak begitu dipikirkan. Nyatanya, ketika Anda mempunyai kebiasaan yang benar, kebalikannya lah yang terjadi. Ketika Anda berhenti sejenak untuk berpikir, ada kemungkinan bahwa Anda akan menyimpang dari rencana dan sasaran Anda. Jika Anda tahu bagaimana cara membentuk sebuah kebiasaan, maka aksi yang menguntungkan dapat menjadi pilihan yang baku. Diri Anda yang paling baik, kebiasaan Anda akan memegang kendali ketika Anda tidak sedang berpikir.
Berbagai pengaruh baik yang kita anggap datang dari kendali diri, agaknya lebih tepat disebut kendali situasional. Kajian dan cerita yang baru dikutip menegakkan mekanisme ini, mekanisme yang akan mendukung setiap bagian dalam pembentukan kebiasaan. Sebuah kebiasaan terbentuk ketika sebuah petunjuk konteks terhubung secara memadai dengan sebuah tanggapan praktis untuk menjadi otomatis, melebur ke dalam pribadi kedua yang tersembunyi dan senantiasa bekerja keras. Itu dia, petunjuk dan tanggapan. Perhatikan bahwa tidak ada ruang untuk Anda dalam mekanisme itu. Anda tidak menjadi bagian di dalamnya. Setidaknya tidak seperti yang selama ini Anda pikirkan. Sasaran, tekad, dan keinginan Anda tidak mempunyai peran dalam kebiasaan. Sasaran dapat mengarahkan Anda untuk membangun sebuah kebiasaan, tetapi hasrat Anda tidak dapat membuat kebiasaan berfungsi. Sesungguhnya, pribadi habitual Anda akan bekerja dengan baik apabila Anda bersedia menyingkir. Terima kasih sudah mendengarkan rekaman buku kali ini sampai akhir. Jangan lupa support saya dengan cara subscribe atau traktir di link yang ada di deskripsi. Silahkan komen di kolom komentar buku apa yang ingin kalian dengarkan.